kita akan memasuki ibadah Minggu Palmarum 5 April 2020 dengan tema Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada saat ini dan kita masuki saat hening sejenak. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Palmarum 5 April 2020. Dalam ibadah ini kita mengenang peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem menjelang Paskah. Yesus dieluk-elukan oleh banyak orang dengan seruan yang berkumandang, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi, seruan yang berisi harapan akan pertolongan. Hari ini kita pun sedang menantikan pertolongan dari Tuhan atas segala pergumulan kita. Kiranya seruan itu juga berkumandang dalam hati kita. Hosana, Hosana. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 161 bait pertama dan kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Palmarum pada hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Palmarum pada hari ini mengangkat sebuah tema, Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Tema ini kita hayati di tengah suasana prihatin karena merebaknya wabah virus corona, dan kita memohon agar Allah segera menyelamatkan kita dari pergumulan ini. Marilah kita mengawali dengan menaikkan pujian kepada Allah, Kidung Jemaat 161 baitnya yang ke-5. Segala kemuliaan bagimu penebus. Oke. Segala kemuliaan bagimu penebus.
Saudara-saudaraku, mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya penebus. Semakin nyata bahwa diri kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Di saat-saat kami bergumul, semakin jelas bahwa kami membutuhkan jamahan kasih-Mu. Kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti para putri Sion yang berseru Hosana, saat ini jiwa kami pun berseru, ya Tuhan, selamatkanlah kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Menjulamnya atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang dalam merindukan di ufuk timur pagi merekah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengakui dosa dengan tulus di hadapan Allah, maka terimalah berita anugerah. Diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yesaya 42 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan yang kita sambut dengan nyanyian syukur. Kidung Jemaat nomor 183 bait yang kedua. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terulas darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus agar dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan,
Dengan rasa syukur kami datang kepadamu, karena di kesempatan hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin bahwa firman Tuhan akan menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kami, agar apa yang kami kerjakan, kami ucapkan, kami pikirkan, sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Allah, mampukanlah kami tidak hanya memahami, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh berusaha menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Berbahagialah yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah Minggu Palmarum pada hari ini mengambil sebuah tema, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami." Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjalani ibadah-ibadah Minggu Prapaskah, tentu kita sudah akrab dengan seruan Hosana atau Hosiana. Tahukah kita apa arti dari seruan Hosana atau Hosiana itu? Kata Hosana diambil dari bahasa Aram, Hosana, dan kata ini berakar dari bahasa Ibrani, yaitu Yasa, yang artinya adalah selamat. Maka dalam bahasa Ibrani ada kata Hosiana, yang kalau diterjemahkan secara harafiah itu berarti selamatkanlah kami sekarang. Sekali lagi, arti kata Hosiana adalah selamatkanlah kami sekarang. Berarti kalimat ini adalah sebuah permohonan, doa kepada Allah agar Allah segera menyelamatkan umatnya.
Kata hosana yang bernada sebuah permohonan juga muncul misalnya dalam kitab Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-25. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Di dalam kalimat tersebut juga digunakan kata hosiana yang bernada permohonan kepada Allah. Namun, dalam perkembangannya, ungkapan hosana tidak hanya dipakai dalam ungkapan yang bernada memohon atau meminta, tetapi juga kemudian dipakai sebagai ungkapan syukur yang nadanya adalah sukacita, yang penuh dengan pengharapan. Dalam arti yang kedua ini, hosana seringkali terjemahkan dengan kalimat Allah akan menyelamatkan. Jadi ada dua nuansa atau dua suasana yang muncul ketika kita mengatakan hosana. Yang pertama adalah bernada harapan, doa, permohonan agar Allah segera menyelamatkan. Dan yang kedua adalah ungkapan yang bernada optimis, yang bernada sukacita, karena yakin bahwa Allah akan segera menyelamatkan. Bahkan Allah sedang berkarya menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat kembali kisah ketika Yesus menaiki seekor keledai masuk ke kota Yerusalem, Yesus pun juga mendengarkan teriakan hosana dari banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah teriakan hosana yang didengar oleh Yesus adalah teriakan yang bernada harapan atau permohonan, ataukah teriakan itu bernada sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan datang menyelamatkan banyak orang itu? Kalau kita melihat kisah yang ditulis dalam Injil Matius tadi, menurut saya teriakan hosana dari banyak orang lebih bernada sukacita, karena harapan segera datang. Mereka percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Namun tentu kita tahu bahwa Yesus tidak datang ke Yerusalem sebagai pemimpin politik, apalagi berperang. Yesus tidak menaiki kuda yang gagah perkasa, namun Yesus justru menaiki seekor keledai yang melambangkan kerendah hatian. Yesus datang bukan membawa peperangan, tetapi justru membawa perdamaian. Yesus melawan kekerasan bukan dengan kekerasan, namun dengan kelemah lembutan. Dan itulah pesan perjuangan Yesus yang sungguh-sungguh ingin diwujudkan di kala itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita kemudian mengingat kembali apa yang kita alami hari-hari ini, tentu kita masih prihatin karena wabah virus corona juga belum sirna. Kita sudah barangkali mulai jenuh dan bosan tinggal di rumah selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Banyak orang mulai khawatir jikalau mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi seperti biasanya, karena orang-orang semakin sepi dan banyak orang yang kesulitan berusaha. Banyak orang terganggu akibat physical distancing. Para tenaga medis juga mulai was-was kalau pasien virus corona nanti membludak, bagaimana mungkin mereka bisa menolong banyak pasien. Dan ada sekian banyak kecemasan, pergumulan yang barangkali hari ini ada dalam hidup kita. Maka di Minggu Palmarum hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kata hosana atau hosiana. Sekali lagi, kata hosana bisa berarti dua hal. Yang pertama adalah ungkapan permohonan, ungkapan doa yang berisi harapan. Jikalau hari ini kita adalah orang-orang yang sedang menantikan pertolongan dari Tuhan, barangkali teriakan hosana yang pertama ini relevan sesuai dengan pergumulan kita. Maka di saat kita bergumul sekian lama dan kita menantikan pertolongan dari Tuhan, maka teriakan hosana adalah sebuah ungkapan permohonan, ya Tuhan, selamatkanlah kami sekarang.
Tetapi jikalau kita adalah orang-orang yang sudah yakin dan percaya bahwa Allah berkarya memberikan pertolongan kepada kita, ada banyak juga sisi-sisi terang, sisi-sisi baik yang muncul ketika wabah COVID-19 ini belum selesai. Ada banyak pasien yang sudah mulai sembuh, ada banyak pihak yang memberikan pertolongan dan bantuan kepada pasien, kepada orang-orang miskin yang harus terganggu aktivitas hidupnya. Ada banyak orang yang kemudian mulai kreatif menjalankan aktivitas, dan sekian banyak cerita yang bersifat positif, yang baik. Bukankah itu semua juga menjadi bukti bahwa Allah memang sungguh-sungguh tidak tinggal diam? Allah telah berkarya, Allah sedang berkarya, dan Allah akan terus berkarya menyelamatkan kita semua, menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam pergumulan, termasuk dari wabah penyakit. Maka dalam situasi yang lebih positif itulah, saya juga mengajak kita semua untuk menyerukan Hosana, bukan semata-mata harapan dan permohonan, namun Hosana dalam nada sukacita, dalam nada yakin, dan penuh dengan pengharapan. Mengapa? Karena Allah telah hadir dan Allah akan terus berkarya memberikan pertolongan kepada kita semua. Mengakhiri khotbah pada hari ini, saya ingin mengutip perkataan yang diucapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ketika beliau melakukan aktivitas yang kemudian disebut dengan Sopo Aruh. Sri Sultan atau Ngarsa Dalem menyapa warga kota Yogyakarta dan kemudian memberikan berbagai kalimat imbauan dan juga penghiburan ketika wabah virus corona melanda Yogyakarta. Ngarsa Dalem mengucapkan kalimat yang menurut saya menarik untuk kita renungkan. Beliau berkata, "Ingsun Hamengkubuwono, ing dina kang kebak was-was lan tido-tido iki, nyuwun para warga sami ndedonga kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah. Mugi kita saged enggal kaparingan pepadang ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki, pasrah lahir batin lan kairing ikhtiar kang tanpa kendhat. Semono uga kita kang kajibah ngesuwi para kawula. Wong sabar rezekine jembar, ngalah urip luwih berkah." Itulah kalimat-kalimat penghiburan yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Menurut saya ada beberapa kata kunci yang penting juga untuk kita renungkan. Sri Sultan mengatakan pentingnya sikap sabar, pasrah, lan ikhtiar atau berusaha. Maka kiranya hari-hari ini membuat kita untuk semakin berlatih sikap sabar. Mungkin masih ada beberapa hari, beberapa pekan ke depan hingga kita akhirnya terbebas dari berbagai macam pergumulan. Maka sikap yang perlu dibangun adalah sikap sabar, tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu. Yang kedua adalah sikap pasrah. Mari kita terus belajar pasrah kepada Gusti Allah dengan yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Allah yang sanggup menolong kita, dan Ia sudah dan akan terus berkarya menolong kita dari berbagai macam pergumulan. Dan yang terakhir adalah berusaha. Meskipun kita sudah sabar, kita sudah pasrah, yang tidak kalah penting adalah kita berusaha. Bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan dalam situasi ini dan akhirnya kita bisa melewati semua ini dengan sebaik-baiknya atas berkat Tuhan. Hosana, Allah pasti menolong dan menyelamatkan kita. Selamat merayakan Minggu Palmarum, Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merenungkan lebih dalam dan kita masuk dalam suasana hening sejenak. Amin. Kita diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih,
bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Allah. Saya hantarkan. Allah kami, sumber segala berkat dan pertolongan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun Engkau adalah Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau akan berkarya memberikan pertolongan bagi kami. Ya Tuhan, selamatkanlah keluarga kami. Kami teringat mereka yang sedang bergumul karena menderita sakit dimanapun mereka dirawat. Kami yakin Engkaulah Tuhan yang menjadi penyembuh dan penolong yang sejati. Kami mendoakan orang tua kami, mereka yang sedang merasakan kelemahan dan juga pergumulan. Kami yakin Engkaulah yang akan terus memberikan kekuatan bagi mereka semua. Kami teringat para orang tua yang mengasuh, mendidik anak-anak maupun cucu pemberian-Mu. Terlebih mereka yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah dalam berbagai macam pergumulan. Kami yakin Allah akan terus menganugerahkan kesabaran dan juga kebijaksanaan kepada para orang tua ini. Kami pun menyerahkan anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada, dalam berbagai pergumulan dan perjuangan. Kiranya Allah menolong dan memberikan pengharapan bagi mereka semua. Kami serahkan pergumulan kami di tengah keluarga hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah adalah gembala kami yang baik dan setia. Ya Tuhan, Engkau juga kami hayati dan kami yakini sebagai kepala gereja. Maka kami juga teringat persekutuan kami di gereja ini. Kami yakin dan percaya bahwa di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan, Allah tidak pernah meninggalkan kehendak Allah. Ya Tuhan, selamatkanlah para dokter, perawat, juru medis yang saat ini juga terus berjuang menolong para pasien yang menderita sakit, terutama mereka yang terkena COVID-19. Kami yakin bahwa Allah memberikan berkat dan pertolongan kepada mereka semua agar pantang menyerah, terus berjuang. Ya Tuhan, selamatkanlah pemerintah bangsa negara kami dari berbagai macam pergumulan, di mana saat ini mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana mengendalikan dan menolong masyarakat Indonesia. Kami yakin bahwa Allah akan terus memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Ya Tuhan, berikanlah pertolongan kepada orang-orang kecil, para wong cilik yang terus berjuang di masa-masa yang tidak mudah ini. Kami yakin bahwa Allah hadir di tengah berbagai macam keluh kesah dan perjuangan mereka. Allah pasti akan terus memberikan berkat dan pertolongan. Ya Tuhan, ada sekian banyak pergumulan kami yang tidak semuanya dapat kami ungkapkan di dalam doa. Namun kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, yang Maha tahu, dan Allah yang Maha baik. Kami serahkan setiap pergumulan, kecemasan, ketakutan kami hanya ke dalam Tuhan. Kami yakin Engkau akan terus menolong kami.
Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah berut. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan murah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baik, saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan persembahan kita dengan doa bersama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami panjatkan syukur Tuhan atas segala berkat dan pengasihan-Mu yang Kau limpahkan pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami. Hingga sampai saat ini kami masih boleh bersekutu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, walaupun persekutuan kami bukan secara fisik, namun kami boleh bersekutu secara jiwa kami, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami menaikkan persembahan yang kami ambilkan dari kelimpahan berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Kiranya Engkau berkati dan kiranya Engkau kuduskan persembahan kami hingga persembahan kami layak di altar-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang Engkau berikan pada kami dapat menjadi suluh atas langkah kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
di kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan kami ini. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau beri kecukupan, kiranya Engkau beri kepandaian, kepintaran, dan kejujuran agar dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam dalam cobaan. Kau aku pegang. Siapa beruntung yang setara, siang dan malam tinggal sertaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita undur dan kembali ke dalam kehidupan kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin.